wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan selalu tercurahkan kepada kita di tengah situasi pandemi sampai saat ini. Nah, kali ini pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang rumus trigonometri setengah sudut. Bersama saya Pak Mail akan menjelaskan dengan rinci apa itu rumus trigonometri setengah sudut, cara untuk memperolehnya, dan contoh-contoh soalnya masing-masing. Langsung saja, di sini akan kita bahas mengenai sinus setengah sudut, kosinus setengah sudut, dan tangen setengah sudut. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah yang pertama, kompetensi dasar 3.2, membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, serta tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat menggunakan rumus trigonometri setengah sudut dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus tersebut. Semua bahwa rumus setengah sudut itu diperoleh dari rumus sudut ganda yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, dari sudut ganda diperoleh untuk rumus kosinus sudut ganda adalah cos 2 theta sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Dari kita modifikasi dengan sinusnya kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga diperoleh 2 sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta. Kemudian setelah itu sinusnya kita bagi dengan 2, diperoleh sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta per 2. Masing-masing kita bagi 2. Ini dibagi 2, 1, ini bagi 2, jadi per 2. Kemudian setelah itu kita kuadratkan, akarkan kedua ruas. Setelah kedua ruas diakarkan, diperoleh yang di ruas kiri sin theta, sedangkan yang di ruas kanan adalah plus minus akar 1 min cos 2 theta dibagi 2. Kemudian di sini ada plus minus. Plus minus diperoleh dari mengakarkan ya. Nah, jadi kalau diakarkan masing-masing harus plus minus. Nah, plus minus di sini maksudnya apa? Itu tergantung dari kuadran sudutnya. Untuk sinus berarti untuk kuadran 1 dan 2 positif, sedangkan untuk kuadran 3 dan 4 nilainya negatif. Tergantung kuadrannya. Oke, setelah itu ini masih berupa sin theta. Nah, kita misalkan bahwa theta itu adalah setengah alfa, sehingga setelah memisalkan theta itu sama dengan setengah alfa, berarti 2 theta sama dengan alfa, atau sebaliknya, sehingga diperoleh tetanya kita ganti dengan setengah alfa, sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos 2 tetanya diganti dengan alfa, sehingga jadinya 1 min cos alfa per 2. Seperti itu, sehingga rumus untuk setengah sudut sinus adalah plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Gimana halnya dengan kosinus? Coba kita lihat bersama. Untuk sudut ganda kosinus itu ada 3 jenis. Ini salah satu jenisnya. Nah, jenis yang kedua adalah cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Nah, dari sini sama kita modifikasi, dipindahkan ke ruas kiri, atau min 1-nya dipindahkan ke ruas kiri jadi 1 plus cos 2 theta. Nah, jadi tersisa 2 cos kuadrat theta di kanan, min 1 pindah ke kiri jadi 1 plus cos 2 theta. Kita balik, jadinya 2 cos kuadrat theta sama dengan 1 plus cos 2 theta. Setelah itu sama dibagi 2, diperoleh cos kuadrat theta sama dengan 1 plus cos 2 theta per 2. Kemudian kedua ruas kita akarkan, diperoleh cos theta sama dengan plus minus akar 1 plus cos 2 theta per 2. Nah, hampir mirip kan ya untuk nilai sin dan kosinus. Kalau sin negatif, kalau kosinus positif. Nah, dari sini sama kita misalkan theta itu adalah setengah alfa, sehingga 2 theta bisa diganti dengan 1 alfa atau alfa. Diperoleh cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Di sini plus minusnya sama tandanya untuk kosinus, berarti sudut yang bernilai positif adalah di kuadran 1 dan 3, sedangkan untuk sudut yang bernilai negatif di kuadran ke 3 dan
2, dan 4. Kemudian untuk rumus tengah sudut dari tangen dapat diperoleh dari membagi antara sin dan cos, di mana rumus tangen alfa itu sendiri adalah pembagian sinus dan kosinus. Sehingga untuk tangen setengah sudut juga dapat diperoleh dengan membagi sinus dan kosinus setengah sudut. Nah, sehingga diperoleh tan setengah alfa sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Rumus untuk sin setengah alfa sudah diketahui, tinggal dimasukkan. Rumus untuk cos setengah alfa juga sudah diketahui, tinggal kita masukkan sehingga diperoleh tangen setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per akar 2 bagi plus minus 1 plus cos alfa per 2. Nah, kedua ini masing-masing memiliki akar 2. Kita coret saja akar 2-nya masing-masing sehingga diperoleh tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa dibagi akar 1 plus cos alfa. Oke, next. Sehingga diperoleh rumus setengah sudut untuk masing-masing sinus, kosinus, dan tangen adalah untuk sin setengah alfa adalah plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Untuk kosinus setengah alfa adalah plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Sedangkan untuk tangen setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh masing-masing. Yang pertama untuk sin alfa yaitu sin 22,5 dan untuk yang cos 165 derajat dan yang untuk tangen adalah tangen 67,5 derajat. Langsung saja jawab dari soal pertama yaitu sin 22,5. Nah, ini bisa dijawab dengan menggunakan rumus setengah sudut sehingga 22,5 ini setengah dari apa? Nah, kita cari dulu 22,5 itu setengah dari apa, atau tinggal cari aja 22,5 kali 2. Nggak bisa ditulis sama dengan sin setengah dari 45 derajat. Sehingga alfanya adalah 45 derajat. Kita masukkan ke rumusnya yaitu plus minus. Nah, di sini kan sudah ketemu sudutnya 22,5. 22,5 itu di kuadran 1 atau 2 atau 3 atau 4. Betul sekali ya, di kuadran pertama. Sehingga untuk sin di kuadran pertama bernilai plus. Nah, jadi kita ambil plusnya saja. Masukkan rumusnya 1 min cos alfa. Alfanya berarti yang ini ya, 45 derajat. Dibagi 2. Sehingga diperoleh akar nilai dari cos 45 adalah setengah akar 2 per 2. Sehingga setelah kita sederhanakan, yang di atas diganti penyebutnya menjadi penyebut 2, diperoleh 2 min akar 2, 1 kali akar 2, per 2, terus masih ada pernya lagi, per 2. Nah, sehingga ini bisa dikalikan ke atas, diperoleh akar 2 min akar 2 per 2 kali 2 berapa? 4. Betul. Akar 4-nya bisa kita keluarkan. Akar 4 nilainya adalah 2, tapi karena dia adalah penyebut, berarti keluarnya jadi pecahan ya, per 2 akar 2 min akar 2. Seperti ini, berarti jawabannya setengah akar 2 min akar 2. Untuk soal kedua yaitu cos 165 derajat. Sama aja dengan sin tadi, berarti kita akan mencari alfanya dengan mengalihkan dengan 2. 165 kali 2 adalah 330. Sehingga kita ubah cos 165 derajat menjadi cos setengah dari 330 derajat. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan rumusnya. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu 165 derajat ini berada di kuadran 1 atau 2. Betul ya, cos 165 derajat berada di kuadran kedua. Sehingga nilainya sama dengan negatif ya.
negatif akar, kita masukkan sesuai rumus, 1 plus cos alfa, alfanya 330 derajat, dibagi 2. Nah, sehingga diperoleh sama dengan minus, kita masukkan nilai cosnya, yaitu setengah akar 3. Di kuadran kedua berarti nilainya negatif ya, negatif setengah akar 3 per 2. Sehingga diperoleh hasilnya minus akar, ini kita samakan penyebutnya 2, plus kali minus minus, akar 3 per 2 kali 2, 4. Kemudian, setelah itu sama tadi, seperempatnya kita keluarkan, sehingga menjadi 1/2 setengah, minusnya jangan lupa, akar 2 min akar 3. Sehingga nilai untuk cos 165 derajat adalah min setengah akar 2 min akar 3. Oke, selanjutnya soal yang ketiga yaitu tangen 67,5. Sama seperti sebelumnya, berarti kita ubah dulu menjadi bentuk tangen setengah kali 67,5 bagi kali 2 adalah 135. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya, diperoleh tangen 67,5 berada di kuadran pertama, sehingga tangen kuadran pertama nilainya positif. Maka di sini positif 1 min cos 135 dibagi 1 plus cos 135. Nilai dari cos 135 adalah negatif setengah akar 2. Sehingga diperoleh 1 min negatif setengah akar 2 dibagi 1 plus min setengah akar 2. Kita sederhanakan, berarti diperoleh minus kali minus plus 1 tambah setengah akar 2 dibagi 1 dikurang setengah akar 2. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya, diperoleh akar dikali 2 berarti 2 plus akar 2 dibagi 2. Di bawah juga sama, berarti diperoleh 2 kurang akar 2 per 2. 2-nya bisa kita coret, sehingga diperoleh nilai dari tangen 67,5 adalah 2 plus akar 2 dibagi 2 min akar 2. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal kedua. Diketahui sin 2A sama dengan P, tentukanlah nilai cos A. Nah, cara mengerjakan soal yang kedua ini juga dengan menggunakan konsep rumus setengah sudut. Mari kita kerjakan. Di sini diketahui sin 2A sama dengan P. Yang ditanyakan adalah nilai dari cos A. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sudut A sendiri adalah setengah dari 2A. Sehingga kita bisa menggunakan rumus setengah sudut untuk cos A. Sehingga diperoleh nilai dari cos A sesuai rumus adalah plus minus akar 1 plus cos 2A berarti ya, dibagi 2. Nah, seperti ini. Sehingga kita terlebih dahulu harus mengetahui nilai dari cos 2A. Nah, info yang diketahui adalah sin 2A sama dengan P. Gampang, kita pendekatan segitiga. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah sudut 2A. Sehingga dengan menggunakan aturan dari sin, yaitu sisi depan per sisi miring, yang sama dengan sin 2A nilainya adalah P, berarti kita bisa tulis P per 1 ya. Nah, sehingga bisa ditentukan bahwa sisi depan dari sudut 2A adalah P, besarnya P, sedangkan sisi miringnya adalah besarnya
1. Sehingga untuk mencari sisi satunya lagi dengan menggunakan Pythagoras diperoleh akar 1 kuadrat dikurang P kuadrat atau sama dengan akar 1 min P kuadrat. Nah, sudah dapat sisi satunya lagi, berarti kita sudah bisa menentukan nilai dari cos 2A. Nilai dari cos 2A adalah sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya berarti yang ini ya, akar 1 min P kuadrat dibagi sisi miringnya 1, atau bisa kita tulis akar 1 min P kuadrat. Sudah diperoleh nilai dari cos 2A, sehingga kita bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan cos A. Jadi cos A sama dengan plus minus akar 1 plus nilai dari cos 2A adalah akar 1 min P kuadrat dibagi 2. Nah, ini sudah bentuk sederhana sehingga kita tidak perlu sederhanakan lagi. Nah, tadi beberapa contoh yang telah kita kerjakan. Sekarang kalian coba mengerjakan soal berikut. Yang pertama, tentukan nilai trigonometri untuk cos 112,5. Dan yang kedua, menentukan nilai dari sin setengah B, di mana diketahui tan B sama dengan setengah. Selamat mengerjakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.